Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam sebuah episode terbaru pelajaran hari ini, semua kitab suci. Seperti yang sudah kami sampaikan dalam acara ini, kita akan mengupas seluruh isi 66 kitab dalam Alkitab. Sebelum kita mulai mempelajari kitab Kejadian, kami telah menyiapkan 10 episode untuk membahas mengenai pengilhaman. Kita juga akan membahas konsep dan teori-teorinya, serta membuktikan dengan fakta-fakta bahwa yang kita pegang memang adalah kitab yang suci, kitabnya Allah, firman Allah yang hidup. Firman Allah yang berkuasa mengubah dalam sepanjang masa yang tidak dapat diputar-balikan atau dirusak dari dekat atau jauh. Firman-Nya itu jelas dan murni, tanpa cacat, firman Allah yang dapat dipercaya. Dan firman Allah akan tetap teguh dalam surga untuk selama-lamanya. Kita sudah sampai pada bagian penting dari pelajaran kita, yaitu aspek dari keagungan dan ajaran mengenai Alkitab yang tak mungkin salah. Sebelumnya sudah dibahas mengenai aspek dari keagungan dan keunikan Alkitab dibandingkan dengan kitab-kitab lain. Hari ini kita akan membahas Alkitab yang tak mungkin salah, melalui bukti-bukti dan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa kitab ini tidak mungkin diputar-balikan, dipalsukan, diubah, dan dirusak. Kita akan berhenti pada beberapa hal untuk mengkonfirmasi bahwa buku yang kita pegang ini adalah kitabnya Allah. Izinkan saya menyambut tamu saya, hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang. Terima kasih Saudara Riyad. Terima kasih sudah Tuhan hadir. memberkati. Selamat datang juga untuk para hadirin di studio. Saudara Yosef, pertama-tama sebelum membahas tentang Alkitab yang tidak mungkin salah, jika kita tidak memiliki bukti mengenai Alkitab yang tidak mungkin salah dan bisa dipercaya, apakah kita memiliki keraguan bahwa yang kita pegang ini adalah kitabnya Allah? Padahal buku ini, bukti pengilhamannya cukup banyak dan tersedia. Yang paling kuat di antaranya adalah bukti internal. Ada banyak bukti dari luar, tetapi bukti internalnya Alkitab yang membuat Anda mungkin berkata, sama seperti seseorang yang berkata, ini adalah buku yang membongkar semua pikiran dan niat saya karena sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bukankah itu kitabnya Allah? Seperti yang dikatakan wanita Samaria, ia mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Bukankah itu Kristus? Siapa yang bisa tahu rahasia dan yang kita lakukan diam-diam? Bukankah itu Kristus yang mengetahui apa yang saya pikirkan? Bukankah itu kitabnya Allah? Tepat. Lalu apakah kita tidak perlu mencari bukti dari luar? Ya. Untuk akurasinya, Terlepas hanya ketersediaannya. Benar, ketersediaannya. Dengan Tapi ketersediaannya. begitu kita mempelajari Alkitab ini, Benar. dengan sebuah kepastian bahwa Allah berbicara kepada kita, ada perasaan bahwa Tuhan berbicara di depan kita. Alkitab dinyatakan sebagai satu-satunya kitab yang penulisnya selalu hadir. Saat membacanya, Roh Kudus selalu Benar. hadir untuk mendampingi. Seseorang berkata, buktikan bahwa madu itu manis. Jawabnya, kecaplah. Benar. Jika ingin tahu ini kitabnya Allah, bacalah. Itu Kami saja. mengajak para pemirsa terkasih untuk mencicipi kitabnya Allah. Yang Tepat. pernah mencicipi Alkitab dan merasakannya tidak akan pernah melepaskannya. Tidak Benar. akan lagi menghina Alkitab. Sekarang kita akan melihat satu persatu bukti bahwa Alkitab tidak mungkin salah dan kitab yang sangat akurat. Kita akan lihat betapa hebatnya Alkitab melalui bukti-bukti di dalamnya. Ya. Kami menunjukkan beberapa bukti bahwa Alkitab tidak mungkin salah. Tidak semuanya. Misalnya kesatuan subjeknya, Kristus dan karyanya, kebenaran dari nubuatan yang berisi sekitar 10.385 nubuatan. Manuskripnya lebih dari 24.600. Bukti dari ilmu sejarah dan arkeologi, dan juga kuasa dari Allah untuk mengubah. Jelaskan mengenai subjeknya, terutama mengenai pengorbanan dan penebusan dalam Alkitab seperti yang sudah kita pahami. Kita tahu bahwa Kristus telah datang pada waktu yang tepat. Dia datang untuk mati, disembelih, dan digantung di atas kayu salib.
banyak orang yang menolaknya. Tapi jawaban saya adalah, apakah pemikiran seperti ini aneh bagi Alkitab? Bukankah itu terkait erat dengan inti kitab Taurat miliknya orang Yahudi yang menyalibkan Kristus? Jika demikian, itu akan mematahkan tuduhan bahwa Alkitab ini telah diubah atau dipalsukan, atau ditambahkan, atau sesuatu yang dihilangkan. Apakah pengorbanan mengambil tempat yang penting dalam semua kitabnya? Seluruh isi Alkitab. Jawabannya iya. Benar. Misalnya kita lihat kurban dalam Taman Eden. Dalam kitab Kejadian pasal 3, saat Tuhan membuat pakaian dari kulit bagi Adam dan Hawa, dari mana Allah membawa pakaian kulit? Dari pengorbanan. Di Kejadian pasal yang keempat, persembahan Habel langsung diterima Allah. Allah menerima persembahannya karena itu adalah kurban binatang, tapi persembahan Kain Benar. tidak diterima sama sekali oleh Allah. Habel mempersembahkan korban binatang yang sulung dan gemuk. Ya. Benar. Dalam Kejadian 8, Nuh mempersembahkan kurban. Di bagian ini kita membaca mengenainya. Juga Abraham sebenarnya merupakan kisah yang indah sekali karena menunjukkan bukan hanya cinta dan ketidakegoisan, namun juga tentang penebusan dan penggantian. Allah tak bilang pada Abraham, kamu berhasil bawa anakmu pulang dengan damai. Tapi Allah malah menyuruh mempersembahkan domba jantan sebagai ganti putranya. Melalui bagian ini, kita memahami bahwa Allah menerima penggantian. Itu adalah inti dari kekristenan. Jika tidak, maka Kristus tidak perlu mati. Jadi Allah menerima penggantian. Kejadian 22, ketika kita lihat perbudakan orang Israel di Mesir, apa yang bisa membawa mereka keluar dari Mesir? Tuhan membuat berbagai keajaiban, mujizat, dan tulah. Tapi itu semua tak membawa mereka keluar. Harus ada darah yang dicurahkan dan dioleskan pada 2 tiang pintu dan ambang pintu. Firman-Nya bila aku melihat darah, aku akan melewatinya. Di sini kita lihat pentingnya darah dalam karya keselamatan. Dalam kitab Imamat, keseluruhannya mengenai pengorbanan. Tapi hari yang disebut Alkitab sebagai Hari Raya Pendamaian, dalam kitab Imamat 16, adalah ketika imam besar masuk dengan darah sebagai penebusan bagi dirinya sendiri dan bagi bangsa itu. Seperti dalam Imamat 16, dalam kitab Yesaya kita menemukan pasal yang mengagumkan Mengenai anak dalam domba. keindahannya. Yesaya berbicara seakan-akan dia menjadi saksi mata dari apa yang terjadi di atas kayu salib di Kalvari. Padahal ia menulis sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dalam Yohanes 1, Yohanes Pembaptis bersaksi, lihatlah anak domba Allah. Kitab Wahyu, kitab terakhir dari Alkitab, disebut beberapa kalangan sebagai kitab anak domba. Karena istilah anak domba muncul dalam kitab Wahyu sebanyak 28 kali, itu merupakan satu aspeknya. Jadi, kisah mengenai penebusan muncul dalam setiap kitab dalam Alkitab. Ini bukan bikin-bikinan, seperti yang dituduhkan. Benar. Hal ini menyatakan kalau penulis utama Alkitab, 66 kitab ini adalah Roh Kudus. Benar. Penulisnya satu, subjeknya satu. Persis. Kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin. Jika ada pertanyaan, apa arti kata tidak mungkin salah? Mengapa Alkitab tidak mungkin salah? Saudara Yosef, apa arti dari Alkitab tidak mungkin salah? Mengapa begitu? Saya pikir itu berarti tidak ada yang ditambahkan atau dihilangkan dari Alkitab. Itu mengingatkan saya kalau orang Yahudi menolak salib. Terkait masalah menipu, jika Anda ingin mengubah dan memasukkan. Saya pikir hal pertama yang akan mereka lakukan terkait isi Alkitab adalah menghilangkan hal yang terkait dengan salib. Benar. Mereka menantikan Kristus untuk menjadikannya penguasa dunia. Mereka ingin Kristus versi mereka, bukan Kristus versi Alkitab. Itu yang mereka inginkan. Oke, buanglah semua teori tentang Alkitab yang Anda pegang. Taurat versi Anda, nubuatan versi Anda. Seraplah setiap hal yang menunjukkan pada salib Kristus dan berbahagialah. Tetapi mereka malahan terlalu kritis pada setiap huruf di dalam Alkitab. Ketika kita menunjuk pada pembicaraan mengenai salib Kristus dan penebusannya, itu sudah muncul di Perjanjian Lama. Mungkin tak lebih sedikit jumlahnya ketimbang dalam Perjanjian Baru.
Jadi isi Alkitab menegaskan bahwa tidak ada yang memanipulasi atau memasukkannya. Subjeknya nyata karena itu muncul dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, baik di tangan orang Yahudi dan di gereja. Itulah makna Alkitab tidak mungkin salah. Isi Alkitab tidak diubah-ubah, tidak dikurangi maupun ditambahi dari dekat atau jauh. Itu yang dimaksud tidak mungkin salah. Persis. Itu yang bisa saya pahami. Tepat sekali. Kita sudah berbicara mengenai Alkitab yang tidak mungkin salah terkait munculnya pengorbanan dalam seluruh isi Alkitab. Tapi kita akan lihat sekarang aspek lainnya dari Alkitab yang tidak mungkin salah, kebenaran nubuatannya. Alkitab berisi sekitar 10.385 nubuat, dan 333 nubuatan diantaranya tentang Kristus. Kemungkinan untuk 48 nubuat itu terjadi sekaligus pada satu orang adalah 1 banding 1 kali 10.181. Itu berarti Mustahil. kemungkinannya sangat tidak Ini mungkin. Mustahil. Hal itu memberitahu nubuatan ini tergenapi pada satu orang. Mohon jelaskan bagaimana nubuat dalam Alkitab menjadi bukti Alkitab tidak mungkin salah. Terutama bukti-bukti tentang Kristus, kelahirannya, tempat lahirnya, namanya, waktu kelahirannya, dan pengorbanannya. Sampai kebangkitannya. Jelaskan mengenai rancangan yang indah ini. Mungkin kitab yang paling jelas menggambarkan tentang Kristus dan berisi nubuat tentangnya adalah kitab Yesaya. Orang menyebutnya Nabi Injili. Mengapa? Mereka memanggilnya penginjil, karena dia menceritakan mengenai Kristus dengan sangat jelas. Tidak lupa juga saya harus katakan bahwa ratusan tahun sebelum ada Nabi Injili ini, sudah ada nubuat tertua tentang Kristus. Dalam kitab Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini adalah firman Tuhan kepada si ular, iblis dalam taman itu. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kesimpulannya adalah, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Ini adalah rujukan untuk salib. Setelah Anda membaca banyak nubuat hingga sampai kitab Yesaya, Yesaya mengulas hampir seluruh kehidupan Kristus sejak kelahirannya, seorang perawan. Frasa keturunan perawan ini dalam Kejadian 3:15 berarti Yesus akan lahir dari seorang perawan yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Kristus lahir dari seorang perawan, Yesaya 7:14. Dia memulai pelayanannya di Galilea, Yesaya 9. Pelayanan yang dikenal unik dengan berbagai mujizat supranatural, Yesaya 35, membuka mata orang buta dan membuka telinga orang tuli. Kemudian memiliki akhlak indah dan sempurna dalam Yesaya 42:1, lihat itu hambaku yang aku pegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Ia tidak akan berteriak atau menjadikan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Setelah kita sampai pada pengorbanan di atas kayu salib, Yesaya 53, dan kebangkitannya dalam Yesaya 53 juga. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ya, ia berbicara tentang aspek tak terhingga dalam hidup Kristus, dalam Nabi Injili. Semuanya digenapi dengan cermat dalam pribadi Kristus. Tidak hanya di Yesaya, tapi sebagian besar nubuatan dalam Perjanjian Lama berbicara mengenai kedatangan dan pengorbanan Kristus. Contohnya yaitu terkait kelahirannya yang kudus. Dalam Yesaya 7:14. Tapi yang aneh, di mana dia dilahirkan? Dia akan lahir di Bethlehem. Dinubuatkan Mika 5:1 bahwa dia akan lahir di Bethlehem. Bahwa ia akan pergi ke Mesir. Diberitahu dalam Hosea 11. Tapi kedatangannya ke Yerusalem ditulis Zakaria 9:9. Kematiannya di atas kayu salib dinubuatkan di Mazmur 22. Sementara kebangkitannya dalam Mazmur 16. Zakaria memberitahu kita mengenai harga jual Kristus ketika ia dikhianati, yaitu 30 keping perak. Dan dalam Zakaria 11, tidak ada satu nubuat pun, baik yang besar atau kecil, yang hilang. Artinya dalam 24 jam terakhir kehidupan Kristus tidak kurang dari 24 berbagai nubuatan tergenapi. Bagaimana mungkin itu bisa kebetulan terjadi dalam kehidupan satu pribadi? Tidak, itu memang bukanlah sebuah kebetulan. Semuanya terjadi sesuai dengan maksud dan rencananya Allah. Nabi Injili Yesaya, dalam Yesaya 7:14, ia menubuatkan mengenai kelahiran dari perawan. Anda membuat hubungan antara kelahiran dari perawan dan Kejadian 3:15 sebagai hal yang merujuk pada Kristus sebagai keturunan wanita itu. Benar. Seorang mungkin berkata, dari mana Anda menyimpulkan bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan? Dia mungkin hanya seorang gadis muda yang bersuami, atau mungkin hanya seorang gadis yang sudah menikah tapi masih muda, ya, tapi belum tentu ia masih seorang perawan.
Anda sudah menyatakan sebelumnya terkait penghilaman verbal di bagian mana kita menemukan istilah perawan dalam Alkitab yang menegaskan kalau Maria adalah seorang perawan yang tidak pernah berhubungan seksual atau belum menikah. Kata yang digunakan pada peristiwa ini dalam bahasa Ibrani adalah almah. Kata ini muncul 7 kali dalam Perjanjian Lama yang semuanya dipakai untuk merujuk pada gadis yang belum menikah. Kata yang pertama kali digunakan Kejadian 24 untuk merujuk pada seorang perawan yang belum berhubungan seksual adalah Betulah. Kemudian kata tersebut diterjemahkan ke dalam Septuaginta yang kemudian dikutip Matius dalam Injilnya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Kata Yunani untuk anak darah berarti seorang perawan. Parthenon sepertinya. Persis, Persis. seorang perawan yang belum pernah berhubungan Betul. seksual. Jika kita lihat tabel mengenai berbagai bukti bahwa Alkitab, tidak mungkin salah kita membahas mengenai kesatuan subjeknya, kebenaran nubuatannya. Sekarang saya akan membahas mengenai jumlah manuskripnya. Sekitar 24.600 naskah. Dapatkah Anda memberi kami gambaran singkat mengenai manuskrip ini? Yang paling terkenal adalah Kodeks Sinaiticus. Beri kami gambaran singkat tentang itu. Ya, saya ingin bercerita tentang Kodeks Sinaiticus ini. Waktu revolusi komunis terjadi di Rusia, naskah ini dipindahkan ke Rusia karena penemunya adalah orang Rusia bernama Frederick Tischendorf. Lalu naskah ini dipindah ke Rusia. Waktu komunis muncul, mereka tidak peduli dengan apapun yang berhubungan dengan Alkitab karena mereka adalah komunis. Benar. Mereka menjualnya dengan harga $500.000 pada tahun 1933. Pada hari yang sama, karya Voltaire dijual seharga 10 sen. Si penista Alkitab. Si penista Alkitab Voltaire, filsuf Prancis yang telah lancang mengejek Alkitab dan mengolok-olok Alkitab dengan berkata sebelum 100 tahun berlalu, Alkitab hanya akan menjadi pajangan di museum. Sekarang malah karyanya sendiri yang disimpan di museum. Sebaliknya Alkitab dan manuskrip temuan Tischendorf, Kodeks Sinaiticus terjual sebagai manuskrip termahal pada masa itu, yaitu seharga $500.000. Sampai sekarang naskah itu tersimpan di Museum Inggris dengan nomor itu. Ya, naskah ini telah ada sejak tahun 350 Masehi, yang merupakan area paling awal untuk mengkonfirmasi kebenaran dari Alkitab. Izinkan saya menceritakan kisah lain sekitar tahun 350 Masehi. Ketika Diocletianus menjadi kaisar Romawi, dia menghancurkan Alkitab dan membangun sebuah monumen yang menandakan kalau dia telah menghancurkan Alkitab yang pernah ada. Setelahnya berkuasa kaisar bernama Konstantinus yang beragama Kristen. Dia mengeluarkan perintah bahwa Kekaisaran Romawi harus mengganti rugi dengan membuat sejumlah salinan Alkitab, termasuk Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vaticanus, dan Alexandrinus. 3 salinan berasal dari Kaisar Konstantinus yang akhirnya bertahta menggantikan Kaisar Diocletianus. Benar, yang saya pikir yang Anda maksud adalah salinan ini, Kodeks Vaticanus. Benar, persis. Benar. Salinan itu berisi banyak sekali bagian-bagian dari Alkitab. Dan salinan itu, Kodeks Alexandrinus. Benar. Semuanya itu diperintahkan untuk ditulis oleh Konstantinus Agung. Diperintahkan ditulis oleh Konstantinus Agung, dan Kodeks Alexandrinus ini menjadi dasar untuk penerjemahan Alkitab King James. Benar. Tepat. Sampai kita kenal manuskrip Gua Qumran. Sekarang kita harus mengupas mengenai penemuan besar ini. Iya. Tolong gambarkan tentang penemuan lembah Qumran ini, kemudian jelaskanlah video tentang bagaimana manuskrip ini ditemukan. Saya pikir Allah lah yang mengatur. Ia membiarkan orang-orang tinggal di daerah Qumran sebelum Kristus datang. Di pegunungan. Di mana? Di mana Qumran ini? Itu ada di sebelah barat lautnya Laut Mati. Benar. Pada saat daerah ini ditemukan, Qumran merupakan wilayah dari Yordania. Kenyataannya, itu terjadi karena Allah yang mengendalikan sejarah dan geografi. Pada abad yang ke-20 ketika firman Tuhan diserang, Allah mengizinkan penemuan ini terjadi pada tahun 1947. Ceritanya ada seorang anak gembala yang sedang menggembalakan dombanya. Seperti kebiasaan mereka, ketika seekor domba tersesat, mereka melempar batu untuk membawanya kembali. Ketika mereka melempar batu ke seekor kambing, ada suara yang nyaring. Penasaran, ia pun masuk ke dalam gua untuk melihat apa yang pecah. Berharap untuk menemukan harta karun yang sebenarnya memang ia namun tidak disadarinya.
Ia menemukan beberapa bejana tanah liat berisi manuskrip tua dan ia menjualnya ke pasar loak seharga 5 pound. Sebenarnya itu harta tak ternilai. Itu adalah penemuan besar untuk peninggalan peradaban kuno. Isinya mencakup hampir seluruh isi Alkitab. Ketika ditinjau, penemuan kumeran ini cocok kata demi kata dengan isi kitab Yesaya kita. Pada saat ini, isinya benar-benar sama persis. Penemuan ini menjawab tuduhan mereka yang menyatakan kalau firman Tuhan telah diubah. Dokumen ini telah ada sejak tahun 150 sebelum Masehi. Isinya sama persis dengan kitab yang telah kita baca selama ratusan dan ribuan tahun. Benar. Kita akan tonton video tentang lembah Qumran, tempat penemuan salinan itu. Dari penemuan yang hebat ini, bisakah Anda tolong jelaskan video ini kepada kami? Ya, gue ini dihuni oleh orang Esseni. Orang Esseni adalah biarawan Yahudi. Yang hidup dalam pertapaan. Ya, para biarawan ini hidup menyendiri di gunung. Kondisi rohani Israel begitu lemah sehingga mereka hidup menyendiri. Jelas bahwa ini adalah daerah yang berbatu. Berbatu sehingga membuat manuskrip awet. Juga lebih terlindung karena ada dalam bejana tanah liat. Seolah-olah Allah bertekad untuk memeliharanya bagi generasi kita, generasi terakhir. Karena itu wilayah yang kering, hingga Benar-benar mengawetkan kering. peninggalan ini. Jadi seluruh gulungan dan manuskrip itu tersimpan selama 2000 tahun. Jika tersimpan di tempat lain, naskah itu tidak mungkin bertahan lama selama itu, Benar. tanpa kerusakan. Wilayah dari penemuannya Ya. dekat Laut Mati. Tentu saja ketika pedagang pasar loak yang tidak tahu nilainya mengirimnya begitu saja ke Yerusalem pada saat itu ke sebuah lembaga Amerika. Kemudian sadar kalau naskah itu berasal dari zaman kuno. Itu sebabnya Amerika mengirimkan sekelompok penggali yang kemudian menemukan 11 gua yang berisi ratusan dan ribuan potongan Alkitab yang mencakup semua isi Alkitab kecuali kitab Benar. Ester. Benar. Kami akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin. Kami mengerti bahwa Alkitab tidak ditulis sekaligus, ini bukan kitab tunggal. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa kitab-kitab ini yang kita pegang saat ini memang yang diilhami oleh Allah? Maksud saya, mengapa tidak ada lebih banyak Alkitab? Karena kitab Ester tidak termasuk dalam manuskrip itu seperti yang dijelaskan. Apa bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, kitab Ester tidak ditemukan dalam manuskrip Qumran, tapi ditemukan dalam manuskrip lain. Bagaimana kita bisa yakin setiap orang yang menulis memang mendapatkan pengilhaman yang berasal dari Tuhan? Mari kita cari kanonik sebuah kitab dari kitab itu sendiri. Tentu saja ada kanonik eksternal yang dibuat oleh para pakar Alkitab. Mari ambil kanonik dari dalam kitab itu sendiri. Yang saya maksud kitab-kitab ini saling beririsan satu sama lain. Contohnya dalam kitab 1 Samuel 12, Samuel menyinggung kitab Hakim-Hakim. Benar. Oke. Yesaya menyebut mengenai nubuatan Mika. Benar. Yeremia. Yesaya 2, Mika 4. Benar. Yeremia menyebut mengenai nubuatan Mika. Dia berkata bahwa Mika orang Moreshet itu bernubuat. Yeremia menyebut mengenai nubuatan Mika orang Moreshet. Benar. Contohnya, Daniel menyebut mengenai nubuatan dari Yeremia. Dari sini saya tahu tahun-tahun yang dibicarakan oleh Nabi Yeremia. Dalam perjanjian baru, Kristus dan Rasul Paulus menyebut Nabi Yesaya. Ketika kita membuka surat keduanya Petrus, dia menyinggung mengenai apa yang ditulis oleh Paulus yang terkasih, yaitu surat Ibrani. Jadi kitab-kitab ini saling beririsan. Kita akan melihat ini. Ketika membaca surat 1 Timotius 5 ayat 19 yang merujuk pada perkataan di perjanjian lama ketika Paulus mengutip sebuah nubuatan, ia merujuk pada kitab Ulangan 25 dan Lukas 10. Ia menyebut keduanya sebagai kitab suci. Ia juga menyinggung mengenai nubuatan dari Musa. Ia menyebut mengenai Lukas, sang dokter yang terkasih. Benar, di sini kita melihat adanya kanonik internal. Faktanya kanonik internal lebih akurat daripada Ya, kata-kata lain. persis. Orang bisa saja bilang ini tidak kanonik,
Tapi kitab suci memiliki kanoniknya sendiri. Tapi kitab-kitab tersebut memperoleh kanoniknya setelah ditulis. Tidak perlu membentuk sebuah dewan untuk memutuskan kanonik atau tidak. Begitu kitab itu ditulis, langsung tersebar di antara umat Tuhan yang kemudian mengakuinya sebagai firman dan pengilhaman dari Allah. Langsung. Benar. Yang perlu kita ingat, kitab Yesaya menyebabkan perubahan pada orang yang hebat. Pengaruh kitab-kitab itu merupakan salah satu faktor pembuktian kanoniknya mereka. Di hati orang dan hati para pembacanya. Benar, terima kasih. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Sebenarnya saya belum sepenuhnya mengerti jika kita hanya membuktikan berdasarkan pernyataan yang dibuat dari satu kitab ke kitab lain, apa yang akan kita katakan mengenai kitab-kitab yang menyebut-nyebut kitab lain tetapi tidak dianggap kanonik? Misalnya ada kisah riwayat raja di dalam Alkitab yang tidak termasuk di Alkitab, jadi saya tidak mengerti. Benar. Apakah hanya dengan merujuk adanya kitab yang menyinggung kitab lain sudah bisa menganggapnya kanonik? Misalnya, kitab orang jujur misalnya. Tidak, maksud saya kitab-kitab itu diterima oleh para orang-orang percaya segera setelah kitab itu ditulis. Tapi kalau ada kitab tertulis yang tidak dikanonikan, saya pikir itu berbicara dengan jelas kalau isinya bukan merupakan bagian dari pengilhaman Allah. Ya. Karena Allah tidak memelihara kitab itu, tapi Allah akan memelihara firman-Nya. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Jadi kitab yang sudah tidak ada lagi hari ini menjadi bukti dari tidak kanoniknya kitab itu. Kami tidak mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya faktor yang menentukan kanonik tidaknya sebuah kitab. Banyak faktor lainnya. Ada faktor lain. Cukup banyak. Itu akan ditulis dalam teks. Betul. Terima kasih Saudara Yosef. Mari kita ringkas episode ini bersama para hadirin. Apa yang telah kita pelajari? Ada bukti kuat bahwa Alkitab tidak mungkin salah, yakni kesatuan subjeknya, tema pengorbanan, dari kitab Kejadian ketika Allah membuat pakaian dari kulit dan dikenakan kepada manusia, hingga ke kitab Wahyu, kita lihat Yesus sebagai domba yang disembelih. Benar. Faktanya ketika kita sedang berbicara, saya terpikir beberapa frasa. Sembuhkanlah kami dari penyakit yang menganggap Alkitab sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Alkitab seperti mudah untuk didapatkan. Kita terbiasa membacanya sejak kecil sehingga tidak bisa paham kalau Alkitab sungguh firman Tuhan, padahal dinyatakan jelas kalau itu memang firman Tuhan. Sekarang bagaimana cara kita bisa meresponi hal ini? Alkitab adalah firman Tuhan. Bukti eksternal seperti manuskrip yang tersebar luas, lebih dari 24.600 manuskrip. Dan berbagai bukti internal seperti kebenaran dari nubuatan yang berbicara tentang pribadi Kristus mengenai kelahiran, pengorbanan, dan kebangkitannya. Kita berhadapan langsung dengan kitab Tuhan. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef. memberkati. Para pemirsa, kita menatap kitabnya Tuhan. Kitab ini begitu agung karena meninggikan firman Tuhan. Sesuai dengan keagungan namanya. Kita tunduk kepadanya karena ini memang adalah firman Tuhan yang hidup. Saat kita tunduk di hadapannya dengan hormat, Roh Kudus tidak akan menunda untuk mengungkapkan keagungannya. Di hadapan kita tunduk, percaya, dan menyembah Alkitab ini. Musuh tidak akan bisa membuat kita meragukan perkataan dari Tuhan yang bisa diandalkan ini selama kita merasa kecil di hadapan Alkitab dan bersemangat untuk mempelajarinya. Tapi begitu kita meninggikan diri terhadapnya dan menguji Alkitab seolah-olah kita adalah para pakar dari Alkitab, maka datanglah si penipu yang akan membuat kita meragukan Alkitab. Kembalilah dan pelajarilah bersama-sama saya seperti halnya orang Berea. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, juga menyelidiki kebenarannya. Para pemirsa, sampai jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.